Assalamualaikum penguji yang terhormat. Perkenalkan, saya Nurul Qaulmi Jakiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 batch 1 di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek, NIM 211240421. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftahul Ulum, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi gotong royong dengan topik kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat. Mohon saran dan perbaikan dari Bapak Ibu penguji untuk pembelajaran berikutnya agar dapat pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tanggal berapa sekarang? 9. Siapa nomor absen 9? Dirli. Ya, Dirli ke depan. Siapkan doa dulu. Istiadat Siap. Mana siapnya? Ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dirli duduk lagi. Anak-anak, ada yang masuk sekolah, ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Hah? Tidak atau ada? Siapa? Ali dan kenapa sakit? Hah? Sakit. Ya udah, kita doakan semoga beliau cepat sembuh ya. Ibu akan menjelaskan tata tertib belajar selama pembelajaran hari ini ya. Tentunya kalau sedang belajar tidak boleh ribut, ngobrol, apalagi bercanda bersama. Kalian harus mengikuti semua aturan, semua penjelasan dari ibu ya. Nah, sebelum kita ke materi, supaya rasa nasionalisme kita lebih tinggi, kita akan bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya. Ada yang mau jadi dirhead di depan? Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa tadi yang jadwal piket? Siapa? Nah, berlima ya. Terus, mengapa kalian harus piket? Mengapa kalian harus beres-beres? Biar kelas bersih. Biar kelas bersih. Terus apa lagi? Nyaman. Nyaman. Terus tentunya dengan kelas bersih kita belajarnya juga akan nyaman, semangat ya. Terus apa manfaat dari gotong royong? Pekerjaan menjadi ringan, tidak terasa capek. Apa kan gotong royong itu dikerjakan secara bersama-sama, jadi pekerjaan ringan, cepat deh. Coba sebutkan hidup rukun. Contoh hidup rukun. Saling menghargai. Hah? Saling menghargai. Contohnya hidup rukun. Saling menghargai, saling membantu, terus saling tolong menolong. Sebutkan mengapa kita harus bergotong royong. Mengapa? Bergotong royong itu tidak harus selalu di sekolah, tidak harus selalu di masyarakat. Mengapa harus bergotong royong? Karena untuk mempercepat pekerjaan. Nah,
dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan barusan ya. Coba ada yang tahu materi apa? Tentunya materi gotong royong ya. Materi gotong royong yang akan kita pelajari sekarang. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2 ya, yang paling atas. Yang pertama, peserta didik dapat mengondisikan keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik ya. Itu tujuan pertama. Kalian bisa mengondisikan keadaan lingkungan di masyarakat maupun di sekolah supaya kondisinya lebih baik. Yang kedua, peserta didik dapat memanfaatkan barang bekas yang berguna ya, sebagai barang yang berguna. Seperti yang akan kita kerjakan kali ini. Kita akan membuat proyek dari barang bekas. Nah, Ibu nanti akan membagikan LKPD yang berhubungan dengan proyek kalian. LKPD tersebut nanti akan Ibu nilai. Ibu akan menilai kalian dari keaktifan kalian, dari kebersamaan kalian, dari gotong royongnya kalian membuat proyek tersebut ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan nanti menayangkan video ya. Sekarang kita tepuk PPRA dulu. Yang semangat ya. Tepuk PPRA. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang kalian simak materi video tentang gotong royong. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik-baik ya, anak-anak. Dalam pertemuan kali ini akan Setelah kalian menyaksikan video tadi, apa yang kalian dapat simpulkan? Coba satu orang jawab. Gotong royong itu apa? Bekerja sama secara sukarela. Di negara kita, di Indonesia itu gotong royong sudah sangat melekat ya dalam diri masyarakat Indonesia masing-masing ya. Tadi gotong royong tidak di sekolah, tidak di masyarakat, tapi juga di keluarga. Ya, kalian di keluarga harus mampu membantu pekerjaan orang tua. Itu juga termasuk gotong royong ya. Nah, terus kalau di lingkungan masyarakat, contohnya apa tadi? Membantu, contoh ada yang kebakaran. Terus kita selain membantu materi, tapi tenaga kita bantu. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan gotong royong tersebut dengan cara membuat keterampilan dari barang bekas ya. Coba kalian tanamkan gotong royong. Tidak ada yang tidak bekerja, harus bekerja sama, harus bergotong royong. Nah, sekarang buat kelompok terlebih dahulu ya. Bikin 3 kelompok. Ayo, bikin 3 kelompok. Anak-anak, semua bahannya sudah terkumpul? Nah, coba sebutkan ada apa saja bahan-bahannya? Botol bekas, tanaman, tanah, gunting, sendok, cat, kuas. Nah, sekarang
20 menit cukup? Cukup 20 menit? Ya, kalau cukup Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ayo kerjakan mulai dari sekarang. Sambil melihat tata cara bagaimana ya kalian. Nih, ayo mulai dari sekarang. Nah, anak-anak sudah beres semua? Sekarang presentasikan hasil proyek kalian. Yang pertama mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1, 2, 3. 1 dulu. Ayo kelompok 1. Maju ke depan. Semua kelompok 1. Nah, sini. Hadir sadayana semua. Maju. Deketan dia tuh mau naon? Muara dia. Santai. Yang lainnya dengarkan. Saya akan mempresentasikan proyek kelompok kami. Petunjuk pengerjaan yang pertama, lepaskan plastik label pada botol, lalu bersihkan terlebih dahulu bagian dalamnya. 2. Gambar pola bentuk hewan atau sesuai dengan keinginan membuat spidol biasa. 3. Potong dan bentuk botol sesuai dengan pola menggunakan gunting. 4. Buat rumah kecil tempat tersimpan air dengan cutter pada bagian bawah botol plastik. 5. Warnai botol yang sudah dibentuk dengan cat sebagai warna merah. Dari kegiatan ini, kita dapat mempraktikkan gotong royong yang menyenangkan karena kita bisa saling bekerja sama. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Apakah hasil pengerjaan kelompok 1 bagus? Ya, silakan kelompok 1 duduk. Sekarang maju ke kelompok 2. Tiga. Nah, semua sudah mempresentasikan pengerjaan proyeknya ya.
Sekarang kumpulkan kembali hasil proyek kalian di depan. Nah, sini kumpulkan. Sama LKPD-nya dikumpulkan. Nah, sudah semua ya? Alhamdulillah hasil dari proyek kalian semua bagus. Kita kasih aplaus dulu untuk kalian. Nah, Ibu simpulkan ya hasil kalian semua. Dari kegiatan yang tadi kalian buat, itu termasuk gotong royong. Kalian bisa mengondisikan lingkungan yang tadinya banyak sampah seperti kan ini botol itu dari bekas kita pungut jadi barang yang berguna, jadi barang yang bermanfaat. Nah, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya pada kalian perorangan. Nanti kalian mengisi, Ibu bagikan soalnya. Sekarang agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, yes. Lebih semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, yes. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. 5 menit cukup? Sudah mengisi semua ya? Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Materi pembelajaran hari ini tentang gotong royong. Kita tanamkan selalu gotong royong itu harus ada dalam diri kita supaya meringankan pekerjaan orang lain, menyingkatkan waktu ya. Gotong royong itu dapat menyingkatkan waktu. Pekerjaan yang asalnya lama, jika gotong royong akan cepat. Yang ketiga, kita bergotong royong tidak hanya di masyarakat, tapi juga di sekolah dan di keluarga. Dengan bergotong royong, kita akan hidup nyaman, rukun, enaken, aman ya. Karena di dalamnya terdapat saling tolong menolong. Kaitannya kalian dengan membuat pot dari barang bekas tadi tentunya ini mengondisikan keadaan lingkungan di sekitar ya. Keadaan lingkungan yang tadinya ini sampah bekas botol di mana-mana kita pungut jadi bahan yang kreatif ya, bahan yang bagus, jadi bermanfaat. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo siapkan Birli berdoa lagi. Istiadah Siap. Mana siapnya? Ini. Doa sesudah belajar. Bismillah.